troubled by the soul of mine. Bagaimana kabar kalian di hari ini, Kak? Sudah pada sarapan, Kak? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin doa, Kak? Baiklah, marilah kawan-kawan, kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen sebentar ya, karena ibu lihat ini yang masuk cuma sedikit deh kayaknya ya. Yang laki-laki nggak ada, pada kemana ini? Kan mau ada kuningan, Bu. Wow, kuningan ya. Hari apa kuningan? Pintar lagi. Oh, satu ya. Ya. Komang tadi Saputra ada. Iya, izin. Kadek Dwi Setiawati, Ya, Bu. Ketut Sujianta, Izin. Reni, Hadir, Bu. Novia, gitu ya. Sri Ayu, Hadir, Bu. Komang Mei Cindy, Hadir, Bu. Revi Rismayanti, Cindy Octavia, Vidya Rahayu, Delvi, Yuvita, Yuni Nandasari. Sebelum kita belajar, kita lihat dulu kebersihan kelas kalian ini. Meja-meja disusun dulu. Nah, coba yang nggak lurus nih dilurus-lurusin biar enak, biar dipandang. Masih ada sampah-sampah? Dicat nggak tadi? Bersih ya? Ya, Bu. Kita nyanyi dulu. Sampai akhir menutup mata, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Siap belajar ya? Masih ingatkah minggu kemarin itu sudah belajar apa coba materinya? Ayo, yang masih ingat? Siapa? Jadi kemarin itu kita membahas materi tentang sikap tanggung jawab dalam pembangunan IPTEK. Iya, sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Bagaimana caranya? Sikap
tadi ya. Nah, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek itu ada 3. Coba dibaca apa? Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Oke, ada 3 kan ya? Nah, coba perhatikan. Gambar apakah ini? Ya, Pak. Yang mana? Yang mana yang mau duluan? Ya, Iren. Jadi Bu, gambar pertama itu adalah tentang berita korupsi. Tentang berita kok? Korupsi. Yang kedua, tuh. Saya Bu, Ya. gambar kedua itu tentang perusahaan yang sangat maju Ah. sama orang luar. Ya, perusahaan yang sangat maju ya. Tapi ini orang yang punya ini adalah orang luar negeri ya. Nah, yang ketiga ini apa? Saya Bu, Hmm. adalah gambar tentang anak-anak dan orang tua yang sedang bermain handphone. Oke, jadi ya gambar-gambar lihat lagi nih, sekali lagi ya, perhatikan lagi nak. Nah, gambar-gambar yang ibu tampilkan ini adalah contoh atau sebagian contoh sikap yang kurang selektif dalam pengembangan iptek, gitu ya. Nah, menurut kalian yang selektif itu yang bagaimana coba? Yang selektif, ayo. Siapa yang bisa jawab? Yang selektif. Cindy ya Pak? Yang tidak selalu menggunakan barang dari luar negeri. Oh iya, tidak ketergantungan dari luar negeri gitu ya, memanfaatkan teknologi, barang-barang, bahan baku dari dalam negeri ya. Boleh yang dari luar negeri tapi selektif. Mana sih yang bisa dipakai dan mana yang tidak boleh dipakai? Yang mana? Yang gambar kedua tadi, coba. Gambar kedua. Tuh. Tentang apa tadi? Perusahaan yang sangat maju. Nah, itu menurut kalian ini kan contoh yang kurang selektif. Nah, contoh lagi yang selektif menurut kalian. Ayo. Saya Bu, Apa? contoh selektifnya tuh kalau misalnya kita ada handphone gitu ya, kita nyari informasinya tuh tentang apa yang terjadi di Indonesia, bukan malah main game. Nah, gitu. Itu ya. Ya. Terus selanjutnya ada lagi yang selektif itu yang bagaimana coba? Selektif. Yang bermanfaat, gitu ya. Bagi pembelajaran tentunya bagi siswa, bagi kalian gitu ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok ini sesuai dengan kelompoknya aja ya. Ya. Begini aja, nama dulu lagi? Ya. Ya. Kelompok pertama itu mana? Sini Bu. Ya, kelompok kedua? Sini Bu. Kelompok ketiga? Sini Bu. Nah, tugas kalian ya itu mencari ya gambar yang cari deh 1 atau 2 gambar gitu ya yang mencerminkan atau sikap selektif di dalam pengembangan iptek ya. Terus kalian bikin PPT gitu ya. Nah, bisa? Bisa. Nah, kelompok 1 tadi itu mencari yang politik. Kelompok 2 itu yang ekonomi. Kelompok 3 yang sosial budaya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD sama kalian ya. Oke. Ya, di dalam LKPD ini silakan kalian baca petunjuknya ya. Bu, namanya ini tulis kamu.
cari penjelasannya, nanti kalian maju ke depan. Ya? Oke. Silakan. Yuk. Berdiskusi. Cari. Ya. Bisa pakai handphone kalian atau ada yang mau laptop kan? Ada. Ya. Silakan. Ya, boleh. Terus materi-materinya atau penjelasannya dari buku boleh. Ya, ada yang cari gambar, ada yang cari penjelasan, gitu ya. Ya, kerjasama namanya kelompok itu kan satu tim. Ya. Kenapa? Nggak ada sinyal. Gini ya. Apa itu?
Penjelasannya ya?
gambar kedua ini memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, terus di sini ada sebuah gambar sebuah organisasi yang sedang melakukan rapat. Jadi saya sudah merangkum beberapa manfaat dari gambar tersebut. Yang pertama itu mampu menyelesaikan permasalahan internasional. Terus yang kedua menjaga dan mempertahankan keamanan negara. Dan yang terakhir menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi ini adalah hasil kerja dari kelompok kami tadi. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ya, ada yang mau bertanya? Bu. Contoh dari menjaga dan mempertahankan keamanan negara itu kira-kira apa ya yang kalian bacakan di poin 2? Contohnya ya? Iya. Boleh diskusi dulu nggak? Boleh ya? Lama-lama. Iya. Ada orang berdiskusi kok. Berarti Mereka mau jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Misalnya ada peperangan antara negara A dan negara B, contohnya ini Israel sama Palestina. Nah, di situ kan seperti negara Indonesia ikut membantu Palestina agar menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dengan memberikan dukungan kepada Palestina di berbagai forum internasional. Kurang lebihnya begini. Paham? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Kalau sudah, ya silakan ditutup. sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Kelompok berapa lagi nih yang mau maju? Hah? Dua ya? Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Setiawati yang di samping kiri. Nama saya Fidia Ramayus. Nama saya Devi Alia. Nama saya Niwen Minarti. Nama saya Nina Nasari. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Yuk, dimulai. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi yang pertama adalah industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Seperti pada gambar ini adalah contoh ketika batik Indonesia itu kita kenalkan ke luar negeri sehingga perekonomian negara Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di kancah perekonomian nasional. Kita harus memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri, memaksimalkan kualitas produknya dan memperkenalkan dengan mancanegara. Gambar kedua, ayo maju. Kemudian yang gambar yang kedua bisa kita lihat di sini ada petani yang sedang menanam padi menggunakan alat teknologi canggih atau mesin sehingga itu lebih efisien dan rapi ya, lebih cepat gitu. Terus juga kalau kita menanam padi menggunakan alat teknologi itu jauh lebih rapi hasilnya dibandingkan dengan para petani yang menanam padi menggunakan secara manual gitu. Seperti yang kita ketahui, petani itu kan di Indonesia itu dijadikan prioritas banget karena di Indonesia itu mayoritas mata pencahariannya itu kan adalah sebagai petani itu. Jadi dengan adanya alat canggih seperti ini
membantu memudahkan pekerjaan para petani-petani yang ada di Indonesia. Terima kasih. Itulah sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Menanggapi hasil presentasi mereka? Saya ingin menanya kepada kelompok 2. Dengan memakai teknologi dalam menanam padi, apakah memberikan keuntungan bagi petani? Nah, memberikan keuntungan nggak itu? Nanam padi pakai
pembelajaran kalau misalnya malah buka-buka aplikasi yang tidak sesuai dengan pembelajaran gitu ya. Ya. Oke, silakan dijawab pertanyaannya. Oke, di sini saya dari kelompok 3 ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Yang jelas gini ya, dalam belajar kita harus ada kesadaran dalam diri kita masing-masing yang tertanam sikap selektif dalam menghadapi kemajuan teks. Saya tambahin sedikit ya. Jadi kalian bisa Ada yang membedakan oke. ya, bisa membedakan mana yang bisa digunakan di dalam iptek dan tidak bisa digunakan di dalam iptek. Oke, mana selektif gitu ya. Ya, Kelompok 1 udah jelas. Sudah. Kelompok paham? Kelompok lain? Ini kelompok ini ada yang mau bertanya? Sudah. Paham ya? Di gambar 1, gambar 2 paham semua. Kalau sudah paham semua, boleh ditutup. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan selamat pagi. Nah, masing-masing kelompok kan sudah selesai nih, ya presentasi ke depan, ya. Sekarang dari materi yang sudah kita bahas hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ayo, coba ada yang bisa menyimpulkan? Bu, ya apa? Simpulannya? Kesimpulan saya dari pembelajaran hari ini itu, saya pribadi itu lebih menemukan kata-kata baru gitu, hal-hal baru kayak dulu kan nggak ngerti tuh iptek itu apa, sekarang udah tahu iptek, terus tahu contoh-contohnya gimana caranya kita menggunakannya. Gitu. Kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Kesimpulan, ayo. Yuk, boleh. Jadi menurut saya tuh dengan adanya iptek tuh kita jadi bisa tahu misalnya kan ada apa sih di luar sana kayak gitu. Kalau itu ada apa sebenarnya misalnya ada bencana alam. Kalau tanpa iptek kan kita nggak tahu ya Bu. Kan selama itu kabar-kabarnya lewat ya pasti lewat kayak pemerintahannya kayak kelurahan. Jadi kalau ada iptek ini kita bisa buka sosial media begitu beritanya tersebar kita langsung bisa tahu oh ternyata di sana lagi begini gitu. Oke, jadi benar ya. Jadi intinya kita itu tetap selektif tetapi di dalam pengembangan iptek. Agar apa? Agar kita tidak salah guna di dalam menggunakan iptek. Ya, makanya harus selektif. Ya, mana yang boleh kita manfaatkan dan mana yang tidak boleh dimanfaatkan. Ya, paham nggak semuanya? Kira-kira dari pembelajaran tadi sampai dengan sekarang ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang paham? Ada ya? Jauh ini Pak. Oh ya, jadi sejauh ini paham ya? Nah, jadi apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kita hari ini? Senang nggak? Senangnya di mana? Ayo. Yo, Diskusi ya Bu. coba, Baby, senangnya di mana coba? Sebenarnya kita bisa berdiskusi, terus kita bisa menggunakan iptek ke hal yang positif, menggunakan ilmunya dengan canggih. Ada lagi nggak? Coba. Katanya tadi senang, ayo. Iya Bu, senang karena juga kan dari diskusi kita tadi kan kita pasti ya banyak cari tahu gambar kan ya Bu. Terus kita tahu oh batik itu dari mana, terus kita tuh nggak baik main gadget kayak tadi gambar Iya. kita lihat. Oke. Nah sekarang Ibu akan memberikan pada kalian itu lembar observasi ya. Ya udah Bu. Ini kalian centang-centang aja, ya, centang lembar observasi. Senang apa enggak, yang dirasakan apa, gitu
ya. Sudah paham apa belum? Cetak. Dicetak aja kan, Bu? Oh iya, dicetak aja nak. Tengok. Nggak banyak, bikin cuma. Kasih. Apa? Yang satu. Kalau sudah selesai, boleh dikumpul.
Dan